Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang program yang telah kita buat, di mana judul yang kita ambil adalah folder indexer. Folder indexer sendiri adalah program untuk mencari suatu kata, dan terletak di mana, tersimpan di mana kata tersebut. Misal kata tersebut tersimpan dalam suatu file, dan berarti outputnya adalah di mana letak file yang menyimpan kata tersebut. Untuk pertama, mungkin di sini kita menggunakan struktur data doubling list. Dengan pertama ini adalah kelas test1 yang merupakan main class, dan kedua adalah link list yang merupakan kelas untuk doubling listnya. Kenapa kita menggunakan doubling list? Karena doubling list merupakan struktur data yang paling tepat untuk folder indexer, dikarenakan kita akan mudah menyimpan isi kata dan path di mana file tersebut disimpan. Dan untuk mencarinya juga, kita tinggal membandingkan dengan kata yang akan kita cari. Sebenarnya bisa juga menggunakan struktur data yang lain, misalkan array, tapi dengan menggunakan tipe data struktur data array, waktu yang diperlukan lebih relatif lama daripada doubling list. Dan doubling list sendiri, dengan menggunakan struktur data doubling list, kita akan dengan mudah menampilkan data sebelumnya yang berkaitan untuk menyelesaikan soal nomor 2 poin B. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang dua kelas yang telah kami buat. Yang pertama mungkin dari tes1 Java, kelas utama yang dalam program file indexer. Di sini terdapat import Java.io dan import Java Util Scanner, di mana import Java.io sendiri berguna untuk membaca suatu file, dan import Java Util Scanner berguna untuk men-scan suatu file yang telah kita input. Kebanyakan dalam program tersebut kita menggunakan tipe data string dan tipe data integer, karena yang kita ambil adalah kata dari suatu file. Jadi kebanyakan kita menggunakan tipe data string. Pertama kita print, masukkan kata yang akan kita cari, di mana kita masukkan suatu kata, dan kita masukkan kata tersebut ke dalam kata input yang merupakan tipe data string. Lalu yang kedua kita print path folder. Kita print masukkan path folder yang akan diindeks, di mana masukkan path itu tempat di mana folder yang akan kita cari filenya. Kita akan cari katanya. Kita masukkan ke kata input 1, lalu kita masukkan ke dalam path yang merupakan string, di data string juga. Setelah itu kita buat sebuah array yang bernama isi, yang merupakan folder list. Folder list di sini merupakan isi dari folder atau path yang telah kita ambil pertama kali. Di sini kita mengambil misal E20 newsgroup. Berarti untuk folder.list merupakan semua folder yang ada di 20 newsgroup. Seperti ini. Berarti setiap nama untuk foldernya kita masukkan ke dalam array string isi. Berikutnya kita memasuki sebuah perulangan. Di sini perulangan pertama di sini berguna untuk membuka setiap foldernya di dalam string isi. Misal untuk i sama dengan 0, berarti di sini kita masukkan i-nya 0. Maka berarti kita buka path/isi 0,
isi 0 berarti alt atheism. Nah, alt atheism sendiri memiliki banyak file di dalamnya, maka dia juga menggunakan path isi.list yang berguna untuk menampilkan semua file yang ada di folder alt atheism. Kita masukkan juga ke dalam array yang dideklarasikan dalam array isi 2. Setelah kita masukkan semua nama file ke dalam isi 2, kita masuk ke perulangan lagi. Perulangan yang kedua di sini berguna untuk membaca semua file yang ada di dalam folder. Misal di dalam folder alt atheism, file pertamanya adalah part 9960. Lalu di sini dengan perulangan yang kedua, kita membaca file tersebut dengan perintah buffer reader new file reader while as current line kemudian bear dot read line nggak sama dengan null, tidak sama dengan null. String sudah di sini merupakan array yang berisi kata-kata yang sudah di-split yang merupakan kata dari as current line. Jadi setiap kata-kata di dalam filenya kita split dengan perantara spasi. Di dalamnya ada kata-kata dan kita split dengan menggunakan perintah seperti berikut. Dengan slash s plus, di mana slash s plus merupakan split dengan pembagian berupa spasi, dan spasinya tersebut tidak kita simpan apabila ada sebuah kata dengan double spasi, kita tidak ambil spasi tersebut. Misal seperti ini, berarti spasi yang ada dalam sini kita tidak simpan, sehingga kita akan men-save, akan menghemat array yang kita simpan tidak terlalu berlebihan, dan juga akan lebih efisien. Selanjutnya kita memasuki perulangan yang ketiga, di mana perulangan yang ketiga merupakan penyimpanan setiap path dan hasil splitnya. Jadi misal kita sudah mempunyai path untuk file yang pertama, path isi I dan isi J merupakan hasil dari pathnya, berarti itu merupakan file ini, folder ini, dan file ini. Kita simpan pathnya. Setelah kita simpan, setiap isi yang sudah kita split, kita simpan juga ke dalam string isi. Lalu kita masukkan setiap isi dan pathnya ke dalam doubling list, dimana kita lihat kelas doubling listnya. Di sini ada beberapa metode di dalam kelas doubling list tersebut, dan ada kelas elemen, dimana karena kita di sini menyimpan nilai isi dan path, maka terdapat string isi dan string path. Lalu karena doubling list, kita memakai elemen next dan elemen pref, elemen first dan last. Dan lalu ada juga di sini metode-metode yang sangat berguna di doubling list, semisal is empty, insert first, ya, atau memasukkan data dari awal, insert last, memasukkan data dari akhir, mencari pathnya, dan menampilkan dari depan. Sebenarnya untuk program file indexer yang telah kita buat, kita hanya menggunakan metode insert first dan mencari path. Tetapi sebenarnya semua metode yang ada di sini sangat berguna. Maksud berguna di sini mungkin berguna karena apabila program tidak berjalan atau error, kita akan lebih mudah apabila kita menceknya dengan
metode-metode yang ada di dalam doubling list, seperti baca dari depan. Ini sebenarnya berguna untuk mencari error dalam doubling listnya. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang metode-metode tiap-tiap metodenya. Yang pertama adalah metode isEmpty yang mengembalikan nilai apabila nilai yang pertamanya 0 dan lastnya 0 juga. Dan selanjutnya pertama-tama mungkin kita akan menjelaskan tentang metode insert first, di mana inputannya adalah string isi dan string pairs. Lalu kita membuat sebuah new element yang bernama data, dan data .isi berisi isi dan data.pad berisi pad. Jadi kita memasukkan dua jenis string di dalam elemen tersebut. Dan apabila nilainya kosong, maka last dengan data, dan apabila tidak kosong, maka data akan dimasukkan. Lalu begitu kemudian berikutnya sampai input data selesai. Lalu di sini ada metode cari pad, berguna untuk membandingkan suatu nilai yang kita cari dengan isi doubling list yang sudah kita input sebelumnya. Misal di sini tempnya kita mulai, kenapa tempnya first? Karena kita mulai dari doubling list yang pertama. Jadi apabila temp isi sama dengan nilai yang kita cari, kita di sini menggunakan print contents untuk membandingkan nilai yang kita cari dengan nilai yang ada di dalam doubling listnya. Apabila nilainya sama, maka pad yang sudah disimpan dalam doubling list akan di-print dengan perintah seperti ini. Lalu begitu kemudian berikutnya mencek lagi sampai selesai. Sekilas tentang program yang telah kita buat. Jadi skemanya, kita membaca suatu file, kita membaca suatu folder, kita membaca subfoldernya, lalu kita membaca filenya, lalu kita membaca setiap dari filenya, lalu kita men-split setiap dari kata-katanya, kita masukkan ke dalam array, kita masukkan setiap kata-kata yang kita split dan padnya ke dalam linked list, lalu kita bandingkan. Jadi di sini kita tidak langsung memasukkan semua kata yang ada di dalam folder 20 newsgroup, tetapi kita melakukan satu persatu. Semisal yang pertama file 49960, kita masukkan dulu semua katanya, lalu kita bandingkan, lalu kita print. Lalu begitu kemudian 51060, kita masukkan ke dalam linked list semua katanya yang sudah di split, lalu kita outputkan. Jadi ini kita melakukan perbandingan dan penginputan satu persatu setiap filenya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.